Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya channel Loya Tani. Apa kabar? Salam sehat dan berkah untuknya. Salam sukses dalam berkebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi sharing ya, trik cara mengatasi daun atau bibit kelapa sawit yang kerdil, kurus, kuning kerdil ya. Ya, di sini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengatasi sebuah atau salah satu tanaman kelapa sawit yang tumbuhnya kurus kuning kerdil. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara dalam perawatan atau mengatasi kelapa sawit yang tumbuhnya kerdil kurus ya. Nah, di sini tanaman saya ini teman-teman, ini jenis bibit Sri Jawa 5 teman-teman ya. Ini usianya 1 tahun lebih ya teman-teman, 1 tahun lebih sedikit di media lahan. Ini jarak tanamnya 8x8 ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Loya Tani, jangan lupa juga untuk menekan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak ya buat teman-teman, support dari teman-teman semuanya ya yang baru bergabung di channelnya Wilayah Tani ya. Silahkan dibantu dulu dengan menekan subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari channel Wilayah Tani ini. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman dalam mengatasi kelapa sawit atau bibit pohon kelapa sawit yang tumbuhnya kerdil, daunnya kuning ya. Nah, di sini teman-teman, ini jenis bibit saya ini teman-teman, tanaman kelapa sawit saya ini jenis Sri Jawa 5 ya teman-teman ya. Jarak tanamnya yang saya bilang tadi 8x8 ya. Nah, ini dulu teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah menonton atau melihat di channel saya yang dulu saya sudah uploadnya di channel saya ini teman-teman. Ini dulunya kuning ya, ini masih nampak kuning ya teman-teman ya, daunnya masih kuning ya. Yang sekarang sudah normal ya teman-teman ya, sebagian belum normal ya, masih ada yang kuning ya. Jadi solusinya dan triknya untuk mengatasi daun sawit kuning kerdil ya, di sini saya akan berbagi pengalaman saya ya dalam mengatasi tanaman kelapa sawit yang daunnya kuning kerdil ya. Yaitu mungkin teman-teman ya, tanaman kelapa sawit kita itu ya mungkin terganggu oleh pohon-pohon atau kayu-kayu yang ya berdekatan dengan salah satu tanaman kelapa sawit kita ya teman-teman. Itu bisa berefek pada pertumbuhan kelapa sawit kita ya. Kenapa ya, itu bisa berefek karena perakaran tanaman yang lain atau pohon-pohon yang lain itu ya merayap ke tanaman kelapa sawit kita. Jadi kita memberi pupuk pada tanaman kelapa sawit kita ini ya, berebutan ya teman-teman, tidak 100% diserapi oleh tanaman kelapa sawit kita ini dengan maksimal ya. Karena itu tadi ya, tanaman kita ini ya berdekatan dengan pohon-pohon yang lain seperti kayu-kayu yang besar ya. Nah, itu bisa
tanaman kelapa sawit kita itu tumbuhnya kerdil kuning daunnya teman-teman ya. Yang pertama itu ya, pada waktu kita memberi pupuk itu bisa berebutan unsur hara ya, pada tanaman kelapa sawit kita ya, tidak 100% diserapi oleh tanaman kelapa sawit kita. Jadi itu ya. Yang kedua teman-teman ya, solusinya teman-teman ya, solusinya ya kita harus ya membersihkan piringan kelapa sawit kita dengan bersih ya, supaya supaya tidak berebutan unsur hara ya. Jadi ya kalau bisa teman-teman yang tanamannya berdekatan dengan pohon ya, kita ya bikin ya tempat timbun ya teman-teman ya. Kalau bisa juga kita bikin ya parit teman-teman, kita cangkul ya untuk mengatasi ya, perakaran kayu-kayu yang masuk ke daerah ya tanaman kelapa sawit kita, supaya tidak berebutan unsur hara ya. Jadi solusinya itu ya kita bikin piringan atau tempat timbun, dan juga kita bikin ya, parit atau dicangkul di sekitar ya, pohon atau kayu-kayu yang masuk ke daerah tanaman kelapa sawit kita. Jadi trik yang selanjutnya teman-teman ya, penyebab tanaman kelapa sawit daunnya kerdil kuning ya, itu penanaman kelapa sawit kawan-kawan itu ya, penanamannya pada waktu pemindahan bibit dari polybag ke media lahan itu terlalu dalam ya teman-teman ya. Itu bisa juga menyebab ya tanaman kelapa sawit teman-teman itu ya tumbuh kerdil ya, daunnya kuning ya. Kenapa ya teman-teman ya, pelepah yang tujuannya untuk ya mengambil fotosintesis ya, itu ya tidak ada teman-teman ya. Jadi ya pada waktu kita menanam bibit ke media lahan, jangan terlalu dalam teman-teman ya, jangan terlalu masuk pelepah yang ya berfungsi untuk mengambil fotosintesis dari sinar matahari ya. Jadi usahakan ya jangan terlalu dalam ya menanam atau memindah bibit dari polybag ke media lahan. Itu bisa menyebab ya tanaman kelapa sawit teman-teman ya menjadi kerdil kuning daunnya teman-teman ya. Triknya gimana teman-teman, solusinya ya kita usahakan ya teman-teman ya, kalau sudah terlanjur ya, menanam atau memindah bibit yang terlalu dalam ya, diusahakan kita pangkas ya teman-teman, pakai parang ataupun alat panen yang dinamakan dodos teman-teman ya. Kita buang pelepah-pelepah yang sudah terlanjur masuk ke tanah, itu kita potong ya. Jadi kita buang supaya ya tidak kerdil kuning teman-teman ya. Jadi kita buang yang mana sudah kuning daunnya, kita buang, pangkas dengan parang ataupun alat dodos teman-teman ya, kita buang. Karena itu ya teman-teman, itu tadi penyebabnya yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau terlalu dalam itu teman-teman, daun pelepah yang ya tujuannya untuk mengambil sinar matahari atau fotosintesis itu ya tidak ada teman-teman ya. Karena tanaman ini juga perlu sangat sekali ya untuk mengambil atau menikmati sinar dari matahari juga teman-teman ya. Karena itu adalah ya makanan yang sangat bagus dari tanaman ya, yaitu sinar matahari ya. Itu sangat penting teman-teman ya. Apalagi teman-teman ya menanam kelapa sawit di bawah pohon itu tidak bagus ya, karena bisa menyebab tanaman kelapa sawit kawan-kawan bisa kuning kerdil ya ke depannya ya, kalau terlalu rimbun ya. Jadi
Untuk selanjutnya teman-teman, triknya teman-teman dan solusinya itu tadi ya, kita potong pelepahnya dan kita pangkas, mana yang kuning dan kerdil kita buang pelepahnya ya. Untuk selanjutnya teman-teman, trik yang terakhir ini teman-teman ya, kita bersihkan piringan kelapa sawit teman-teman supaya tidak ada sabat atau gulma-gulma yang lebih keras daripada tanaman kelapa sawit kita teman-teman. Kita bersihkan, kita bikin piringan ya, supaya ya pada waktu kita memberi unsur hara itu benar-benar terserapi oleh tanaman kita dengan maksimal ya. Jadi begitu teman-teman, dan juga rutin memberi pupuk ya teman-teman, supaya apa, supaya perkembangan kelapa sawit teman-teman bisa tumbuh subur dan cepat besar dan tidak kerdil ya. Nah, jadi kita memberi pupuk itu teman-teman ya, 1 tahun 3 kali dalam pemberian pupuk ya, supaya perkembangan atau pertumbuhan kelapa sawit teman-teman bisa berkembang dengan baik ya teman-teman. Nah, di sini saya ya, pupuk andalan saya teman-teman yang saya lakukan dalam perawatan kelapa sawit yang tanaman seperti ini teman-teman, yang 1 tahun lebih ya. Di mediahan saya di sini menggunakan pupuk urea dicampur MPK Mutiara 1616 ya teman-teman, dengan sistem dikocor teman-teman, disiram ya, dengan dosis urea 2 genggam orang dewasa dan MPK Mutiara 1616 2 genggam orang dewasa juga ya teman-teman, dengan sistem dikocor ya di sekitaran piringan kelapa sawit kita ya. Jadi begitu teman-teman ya, trik untuk mengatasi daun kelapa sawit yang kuning kerdil ya, itu tadi ya. Yang pertama ya, yaitu ya, perebutan unsur hara pada pohon-pohon yang lain ya, kita atasi dengan menggunakan membersihkan piringan atau membuat tapak timun atau membuat parit ya teman-teman ya, supaya tidak ada perebutan unsur hara pada waktu kita memberi pupuk ya. Yang kedua teman-teman, penanam kelapa sawit yang terlalu dalam pada waktu memindah bibit dari polybag ke media lahan, yaitu terlalu dalam ya, itu bisa menyebab ya tanaman kelapa sawit teman-teman bisa tumbuh kerdil kuning daunnya teman-teman. Yang kedua ya, lakukanlah dengan ya maksimal pemupukan dengan rutin dan pembersihan yang rutin ya. Itu trik dari saya dalam perawatan kelapa sawit biar ya tumbuh subur dan maksimal ya. Oke teman-teman, mungkin ini saja video yang saya bagikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan tetap semangat untuk berkebun kelapa sawit. Semoga sukses. Sampai jumpa. Salam tanam dan berduri.